Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pembahasan materi dari prinsip-prinsip etis profesi akuntansi, integritas, objektivitas, kepentingan publik, dan konfidensial. Adapun anggota kelompok kami, yaitu Alin Septian dari saya sendiri, Fitri Damayanti, Ilham David Musa, dan Prima Agustina. Integritas dan objektivitas. Akuntan yang mempunyai integritas tidak mudah tergoda oleh bujukan dan rayuan yang mengganggu keutuhan dirinya. Orang yang berintegritas selalu melihat segala hal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu salah ya salah, benar ya benar, merupakan prinsip bagi orang yang berintegritas. Akuntan yang berintegritas selalu memandang segala hal secara objektif. Dia berpegang teguh pada prinsipnya. Akuntan menempatkan objektivitas sebagai nilai utama dalam memberikan penilaian atas hasil pekerjaannya. Mengenai esensi integritas, yang pertama yaitu pengertian integritas itu sendiri. Jadi integritas itu berasal dari bahasa Latin yakni integer yang artinya atau kata sifat yang artinya utuh seluruhnya. Dari kata integer ini diturunkan lagi kata integritas atau kata benda yang artinya keutuhan, kelengkapan, kesempurnaan, atau kebulatan. Dari kata integer ini diturunkan berbagai kata seperti integ, integrate, dan entirety. Nah, kata-kata ini menurut Stephen L. Carter mengandung arti yang sama, yakni semuanya bekerja dengan baik, tidak terbagi, terpadu, utuh, dan tidak mengalami kerusakan. Nah, orang yang berintegritas berarti dia yang mempunyai keutuhan diri. Seluruh bagian dirinya bekerja dengan baik dan berfungsi sesuai dengan rancangan. Memiliki komitmen untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Memiliki keberanian untuk mempertahankan keyakinannya dan rela untuk bertindak dan berbicara atas apa yang diketahui sebagai hal yang benar. Dan orang yang berintegritas itu memiliki kepribadian yang utuh dan efektif. Menurut Stephen Master Covey ini, integritas seseorang tidak hanya terlihat dari sikap jujur saja, tetapi juga bagaimana cara ia dalam menghadapi hidupnya, gitu, menghayati hidupnya, gitu. Dalam hal ini, Covey menekankan hal pentingnya impresi yang benar, atau impresi ini bukan orang yang dapat dipercaya. Maksudnya, Covey ini menekankan pentingnya impresi yang benar, yang artinya atau maksudnya begini, mungkin saja orang yang merasakan kebenaran namun masih meninggalkan kesan yang buruk, seperti itu. Integritas bersumber dari kepercayaan. Orang yang memiliki integritas adalah dia yang percaya, dia yang dipercaya. Dengan demikian, kepercayaan merupakan konsekuensi etis dari integritas. Nah, integritas itu bersumber dari kepercayaan. Orang yang memiliki integritas atau sikap integritas ini adalah dia yang percaya. Dengan demikian, kepercayaan itu merupakan konsekuensi etis dari sikap integritas itu sendiri. Nah, secara lain, integritas ini dapat dikatakan dapat melahirkan kepercayaan. Integritas dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau seseorang bisa peduli pada hal-hal yang kecil, maka ia juga akan peduli pada hal-hal yang besar. Menurut Albert Einstein, sebagaimana yang telah dikutip Covey, berani mengatakan, however is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. Yang artinya, siapapun yang ceroboh dengan kebenaran dalam hal-hal kecil, nah, maka
tidak dapat dipercaya dengan hal-hal yang penting atau dalam hal-hal yang benar. Nah, esensi integritas itu sendiri memuat 4 hal yang penting, yakni sifat jujur dan mempunyai prinsip moral yang kuat, berani mengatakan hal yang benar. Nah, yang kedua, keadaan utuh dan tidak terbagi, yakni menjunjung keutuhan pribadinya. Yang ketiga, bagaimana kondisi kepribadiannya itu menyatu dan berkonstruksi kokoh. Yang keempat, konsistensi internal atau tidak adanya kerusakan dari dalam diri sendiri. Nah, mengenai aspek-aspek integritas, seperti yang telah kami kutip dari Henry Colt ini, bahwa Henry Colt ini menunjukkan aspek yang termuat dalam makna integritas. Yang pertama, bagaimana kemampuan terhubung secara autentik, nah, atau dapat dipercaya, yang dapat mengarah pada rasa percaya, seperti itu. Nah, yang kedua, kemampuan berorientasi pada kebenaran dan bekerja sesuai kenyataan. Jadi memang seorang akuntan itu harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kenyataannya, apa yang terjadi. Misalkan kalau itu benar, ya adalah benar, salah ya salah, seperti itu. Memang harus berkonsekuensi dalam hal-hal yang benar dan sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga, kemampuan bekerja dengan cara yang menghasilkan dan selesai dengan baik yang mengarah pada persiapan saran atau misi. Yang keempat, kemampuan merangkul, terlibat dan menghadapi hal negatif yang mengarah pada penyelesaian atau perubahan masalah. Yang kelima, kemampuan untuk berorientasi pada pertumbuhan yang mengarah kepada peningkatan. Gitu. Yang keenam, kemampuan untuk menjadi transcendent yang dapat mengarah pada perluasan gambaran yang lebih besar dari diri sendiri. Adapun 3 wujud integritas itu memuat keutuhan pribadi yang diungkapkan dalam berbagai sikap. Nah, menurut Stephen Master Covey ini, integritas terungkap dalam 3 sikap utama. Yang pertama ada kongruen, kedua ada kerendahan hati, yang ketiga ada berani. Nah, saya akan menjelaskan apa sih itu kongruen dan bagaimana. Kedua, kerendahan hati itu bagaimana sih dan berani itu bagaimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama kongruen. Jadi, Covey itu mengatakan bahwa integritas itu ditunjukkan dengan kesesuaian, di mana kesesuaian itu antara tindakan dengan maksudnya, gitu. Yang artinya orang yang berintegritas itu mampu menyelaraskan antara perkataan dengan perbuatannya sendiri. Yang diistilahkan Covey ini didengar dengan atau disebut dengan kongruen. Dengan kata lain, ia melakukan apa yang dikatakannya gitu. Jadi konsistensi menjadi bagian hidup dari orang yang berintegritas. Orang yang berkualitas akan mendapatkan kredibilitas dan kepercayaan dari orang lain. Adapun tokoh yang dapat kami jadikan contoh pada sikap kongruen ini dalam wujud integritas, ada tokoh yaitu atas nama Mahatma Gandhi ya, Mahatma Gandhi ketika beliau berbicara di depan anggota dewan di Inggris, nah beliau ini memberikan gagasan yang cemerlang. Namun gagasan cemerlang itu bukan hanya hasil pikirannya sendiri, melainkan hasil tindakannya dengan sepenuh hati, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kerendahan hati. Orang yang utuh memiliki sikap rendah hati dan lebih perhatian pada apa yang benar atau what is right, dan bukan memposisikan diri sedang menjadi yang benar gitu atau being right. Dia lebih peduli atas apa tindakan daripada memiliki gagasan untuk bertindak. Seperti Covey mengingatkan bahwa rendah hati itu bukan berarti lemah,
apalagi merendahkan diri, melainkan mengakui prinsip dan meletakkannya sebagai yang utama bagi dirinya. Orang seperti ini tuh memang berdiri teguh pada prinsipnya. Bahkan ketika berada di tengah lawan itu sekalipun ia tidak akan goyah gitu dan tidak mudah untuk terjerumus dalam arogansi, manipulasi atau permainan kekuasaan baik itu menang atau kalah. Sikap yang ketiga itu ada keberanian. Nah, orang yang konsisten itu dapat menyelaraskan antara perkataan dengan perbuatannya. Sikap rendah hati membutuhkan suatu keberanian untuk terus bertahan pada prinsip. Karena itulah Calvin menempatkan keberanian sebagai ciri ketiga pribadi yang berintegritas. Dalam sifat kongruen, sebenarnya seseorang secara konsisten menunjukkan keberanian untuk melakukan hal yang benar. Pada pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai upaya meningkatkan integritas, akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fadatul Fitri Damayanti. Yang kedua, upaya meningkatkan integritas. Stephen Covey memberikan 3 upaya yang perlu dilakukan agar ketiga esensi integritas itu tertanam dalam diri seseorang, yaitu pertama, membuat komitmen bagi diri sendiri dan berpegang teguh padanya. Upaya ini merupakan langkah yang paling utama untuk meningkatkan integritas. Dalam hal ini, Covey menunjukkan tips-tips praktis yang bisa dilakukan, yakni tidak membuat komitmen terlalu banyak, melakukan komitmen untuk diri sendiri dan orang lain, dan menghindari pembuatan komitmen yang impulsif atau bertindak sesukanya tanpa menyadari dapat menimbulkan konsekuensi, serta kreatif mencari cara melakukan komitmen yang sulit. Kedua, membela nilai. Jika seseorang mempunyai integritas, dia mempunyai nilai inti yang dibelanya. Dalam nilai inti itu bersumber dari diri sendiri. Nilai inti itu menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang ada di luarnya. Bagi pribadi yang berintegritas, nilai merupakan pijakan dalam bertindak. Nilai itu dibela olehnya dan dijalankan secara konsisten. Ketiga, bersikap terbuka. Sebagaimana sudah dikatakan, di dalam pembentukan keutuhan pribadi diperlukan waktu. Dalam proses itu, tidak bisa dilakukan dengan sendirian. Kelautan dan peranan orang lain sangat diperlukan untuk itu. Dalam hal ini, keterbukaan menjadi syarat utama. Keterbukaan mengandaikan kerendahan hati dan keberanian. Cara yang baik untuk meningkatkan integritas adalah bekerja dalam keterbukaan. Hal ini telah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dunia seperti Anwar Sadat ketika menjabat sebagai presiden ketiga Mesir dari tahun 1970 sampai dengan 1981. Anwar Sadat adalah satu-satunya presiden yang berani membuka diri kepada negara Israel, yang adalah musuh bagi negara-negara tetangganya di Arab. Sadat pergi ke Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel pada waktu itu. Tidak hanya itu, Sadat pergi ke Amerika dan bertemu dengan Begin dan Presiden Jimmy Carter, kemudian berdiskusi dengan Camp David Accords. Keberanian Anwar Sadat untuk membuka diri pada orang lain, termasuk musuh, adalah ungkapan integritas. Ia telah pula memberikan inspirasi untuk hidup dalam persaudaraan. Di sini terlihat dengan jelas keterbukaan memberikan inspirasi bagi kepercayaan. Semakin integritas seseorang meningkat, semakin tinggi pula kepercayaan orang terhadapnya. Dan dengan demikian, semakin ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Yang ketiga, penerapan integritas. Secara umum, dalam profesi akuntan, integritas merupakan nilai yang sangat penting. Tanpa integritas, profesi akuntan akan mengalami kehancuran. Skandal Enron yang melibatkan Arthur Andersen telah sangat jelas menunjukkan hal itu. Sebagaimana ditegaskan oleh Colin Boyd, menurut Colin,
Yang spektakuler yang dialami oleh Enron tahun 2001 merupakan akibat kebobrokan kantor akuntan Arthur Andersen yang diperlihatkan dengan ketidakmampuan mengisi tegangan antara kepentingan perusahaan audit dengan profesi accounting sendiri. Menurut William J. Pion, kejujuran, integritas, dan kompetensi umum Arthur Andersen dipertanyakan. Bagaimana seorang akuntan menunjukkan integritas dalam pekerjaan? Menurut Scott Beery and Kinman L. Wong, integritas akuntan terlihat dalam bagaimana ia menghadapi dengan berbagai situasi. Akuntan tidak akan lepas dari godaan dan memang pekerjaannya sangat rentan untuk itu. Dalam situasi ini, integritasnya diuji. Kalau dia kuat, maka kepercayaan akan timbul terhadapnya. Contoh, seorang pelaku pasar tidak akan menginvestasikan uangnya pada jasa keuangan kalau dia sendiri tidak mempercayai bahwa lembaga ini memberikan informasi yang sebenarnya dan akurat tentang situasi perkembangan yang ada. Demikian halnya kalau hasil audit terhadap lembaga yang mau menggunakannya tidak dipercaya, tidak mungkin dia mau melakukan hal yang sama. Ketika seorang bankir ingin meminjamkan uangnya ke suatu perusahaan, ia lebih dahulu membaca hasil laporan-laporan keuangan dan pernyataan yang terkait dengannya. Kalau dia melihat pernyataan-pernyataan finansialnya sehat, baru dia mau mengeluarkan dananya untuk perusahaan tersebut. Dalam hal ini terlihat dengan jelas bahwa kepercayaan sangat penting bagi industri keuangan. Tanpa etika, kepercayaan dalam pasar modal akan nihil. Yang B, rambu-rambu dan dasar mengukur integritas. The American Institute of Certified Public Account (AICPI) sudah menyusun kode etik yang mengatur perilaku akuntan. Dalam kode etik ini ditemukan sejumlah rambu-rambu integritas yang dikategorikan dalam 3 butir berikut. Yang pertama, pencegahan desepsi yang didasarkan pada prinsip kebenaran. Akuntan tidak diperkenankan membuat laporan atau informasi yang tidak benar bagi masyarakat. Ini berarti akuntan profesional terikat dengan norma untuk memberikan kebenaran. Dalam hal ini, integritas seorang akuntan terlihat dalam kemampuannya untuk menyatakan kebenaran. Kedua, menghindari konflik kepentingan. Integritas akuntan terlihat juga pada sejauh mana ia menjalankan objektivitas dan independensi dalam tugasnya. Satu penerapan prinsip ini adalah bahwa auditor dilarang memiliki saham dalam perusahaan yang diaudit untuk menghindari konflik kepentingan. Konflik kepentingan juga bisa terjadi di mana auditor mempunyai perusahaan lain yang tidak bergerak dalam bisnis audit seperti konsultan dengan klien yang mungkin juga adalah auditor. Ketiga, kesadaran akan relativisme industrial. Relativisme industrial merupakan ancaman integritas bagi seorang akuntan. Menjadi ancaman karena relativisme industrial mengajarkan agar akuntan tidak perlu bertindak moral, melainkan cukup mengikuti standar industri itu sendiri. Pandangan ini perlu diwaspadai oleh seorang akuntan, sebab kalau tidak, ia dapat terjerumus di dalamnya. Akuntan bisa kehilangan integritas dalam tugasnya. Suatu dasar untuk mengukur integritas para akuntan adalah kebenaran dan keadilan. Kebenaran menyangkut objektivitas. Kebenaran adalah kesesuaian dengan kenyataan. Artinya, fakta dan data harus menjadi dasar bagi seorang akuntan untuk menjalankan tugasnya seperti memberikan opini atau evaluasi atas situasi finansial klien. Keadilan dinyatakan oleh akuntan dengan tidak merugikan siapapun atau tidak memanfaatkan posisi krusialnya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau klien. Objektivitas. Yang pertama, arti objektivitas. Pengertian objektivitas. Kata objektivitas berasal dari bahasa Latin, yakni
objectus yang merupakan gabungan dari dua kata Latin yaitu ob yang artinya berhadapan dan iescer yang artinya melempar. Dari dua kata itu, objek berarti terletak di depan atau di hadapan kita atau berhadap-hadapan. Dalam pengertian ini, kata objek adalah apa yang dihadapi secara konkret dan ditangkap oleh indera. Jadi, objektivitas mengisyaratkan fakta dan kebenaran yang hadir apa adanya tanpa rekayasa. Yang kedua, penerapan objektivitas. Secara umum, dalam pendahuluannya, pernyataan etika profesi IAI dinyatakan bahwa objektivitas merupakan suatu keyakinan kualitas yang memberikan nilai bagi siapa saja atau pelayan auditor. Objektivitas merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi lainnya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi di mana objektivitas mereka dapat dipertanyakan. Prinsip yang dilakukan oleh akuntan memuat sikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Secara khusus bagi auditor, tugas utama auditor adalah mengaudit. Dalam tugas itu, objektivitas merupakan prinsip penting yang harus diperhatikan oleh auditor. Menurut Sukrisno Agus, objektivitas terungkap dalam beberapa hal berikut. Pertama, objektivitas individual. Maksudnya, auditor internal melakukan penugasan dengan keyakinan yang jujur dan tidak membuat kompromi dalam hal kualitas yang signifikan. Yang kedua, objektivitas individual melibatkan kepala eksekutif audit, Chief of Accounts Eksekutif disingkat CEI, untuk memberikan penugasan bagi staf sedemikian rupa sehingga mencegah konflik kepentingan dan bias baik yang potensial maupun aktual. Yang ketiga, review terhadap hasil pekerjaan audit internal sebelum komunikasi atau laporan penugasan diterbitkan akan membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa pekerjaan auditor internal telah dilakukan secara objektif. Yang keempat, objektivitas auditor internal tidak terpengaruh secara negatif ketika auditor merekomendasikan standar pengendalian untuk sistem tertentu, akan melakukan review terhadap prosedur tertentu sebelum dilaksanakan. Yang kelima, pelaksanaan tugas di luar audit oleh auditor internal bila dilakukan pengungkapan penuh dalam pelaporan tugas itu tidak serta-merta mengganggu objektivitas. Namun, hal tersebut membutuhkan pertimbangan cermat, baik oleh manajemen maupun auditor internal untuk menghindari dampak negatif bagi objektivitas. Kepentingan publik dan konfidensial. Kepentingan publik, yang pertama hakikat kepentingan publik. A. Pengertian publik. Kata publik oleh A. Setyowibowo memiliki tekanan yang berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain. Kata publik dari bahasa Yunani yang dikaitkan kata polis yang artinya adalah kota. Pengertian publik hadir dalam konteks politik, yakni mengurus kepentingan umum atau masyarakat. Pada zaman Yunani dibedakan menjadi dua hal, yakni privat dalam pengertian bukan bertindak untuk kepentingan bersama dan publik dalam arti bertindak demi kepentingan umum. Dalam masyarakat Romawi, kata publisius memiliki dua arti. Satu, milik rakyat sebagai satuan politis atau milik negara.
Yang kedua, sesuai dengan kehendak rakyat sebagai seluruh penduduk atau umum. Kesimpulannya bahwa kata publisius atau publik dalam artinya paling sudah mengacu pada umum. Terbuka dalam filsafat, istilah ini dikaitkan dengan aletheia, artinya ketidaksembunyian. Pada abad pertengahan, kata publisitas dimaknai dalam konteks religius. Di sini dibedakan dua sumber dan pelaku kekuasaan, yakni kuasa duniawi dan kuasa gerejawi. Kuasa duniawi bersumber dan ditangani oleh pemimpin negara, sedangkan kuasa gerejawi ditangani oleh para rohaniwan. Pada masa pencerahan, pengertian publisitas bergeser dari tindakan hukum para petinggi negara ke masyarakat warga yang terdidik. Dalam periode ini, tekanan pengertian publik adalah pertukaran opini dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Selanjutnya, B. Pengertian pelayanan publik. Menurut Harriet Moko, pelayanan publik adalah kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh pemerintah. Dalam definisi ini, tekanan adalah gagasan untuk meningkatkan solidaritas sosial, sebaliknya memerangi egoisme yang tidak rasional untuk menjamin tercapainya tujuan kolektif. Pelayanan publik merupakan pengambil alihan tanggung jawab secara kolektif dengan menghindari kepentingan pribadi. Adapun ciri-ciri pelayanan publik, yang pertama berorientasi pada kepentingan publik, yang kedua tidak bebas nilai, yang ketiga partisipatif, yang keempat bersumber etika. C. Kekasan dan karakter pelayanan publik. Secara umum menurut Harriet Moko, kekasan itu ada 3. Yang pertama bersifat kualitatif, yang kedua adanya pengaturan secara khusus, yang ketiga adanya legitimatif publik. Yang pertama itu bersifat kualitatif. Pelayanan publik berorientasi pada pengembangan masyarakat. Kegiatan ini tidak datang dari inisiatif pribadi, tidak juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi. Yang kedua, adanya pengaturan secara khusus. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diatur dengan prinsip tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, pelayanan publik mendasarkan diri pada rambu-rambu moral yang dimuat baik dalam aturan-aturan umum maupun kode etik. Adanya legitimasi publik, pelayanan publik didasari oleh legitimasi publik. Legitimasi publik mengisyaratkan adanya pengakuan masyarakat terhadap sebuah profesi, karena kehadirannya sungguh-sungguh dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, 3 kekhasan tersebut muncul karakter pelayanan publik yang terdapat 5 bagian. Yang pertama, orientasinya adalah kepentingan publik, artinya kepentingan publik adalah tujuan utama pelayanan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang selanjutnya itu, pelayanan publik berorientasi pada kepentingan publik, maka pemberi pelayanan bukanlah seseorang yang value free atau tidak berpihak, bebas nilai, melainkan harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang selanjutnya itu ada proses pelayanan publik harus partisipatif, memberdayakan, cepat, fleksibel, dan ramah. Ciri ketiga ini merupakan konsekuensi logis dari karakter pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan umum dan berlandaskan nilai-nilai kebersamaan. Yang keempat, tindakan para pemberi layanan publik tetap dibatasi oleh etika. Hal ini dikarenakan pelayanan publik bersifat kategoris, dalam arti ada tuntunan wajib untuk menjalankannya. Yang terakhir itu
sistem dan proses dalam pelayanan publik dibangun atas dasar aturan, hukum, dan kesepakatan. D. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Harriet Moko yang melansir pandangan B. Lewis menunjukkan 4 prinsip pelayanan publik, yakni yang pertama, kontinuitas, yang berarti mengisyaratkan bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti. Pelayanan publik berjalan terus kendati ada berbagai peristiwa yang menghambatnya seperti demonstrasi atau ada pemogokan. Yang kedua, kesetaraan, berarti tiadanya diskriminasi dalam pelayanan dan pemaknaan kategori publik. Yang ketiga, adaptif, berarti selalu mengikuti perkembangan kebutuhan sosial, bahkan mungkin harus meninggalkan kegiatan-kegiatan tertentu bila dapat dijamin dan secara sosial bisa diterima oleh pelaku lain. Yang keempat, netralitas merupakan nilai yang harus dihormati pelayanan publik. Nilai ini memegang peran sentral dalam hubungan kaum profesional dengan kepentingan masyarakat. E. 3. Kompetensi pelayanan publik. Menurut Harriet Moko, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki pelayanan publik. Yang pertama itu 1. Kepentingan teknis. Untuk melaksanakan tugas pelayanan, pemahaman yang baik tentang hukum yang terkait dengan bidang keahlian, pengetahuan tentang manajerial dan strategi, serta pemahaman tentang sumber daya manusia. Kompetensi ini inti profesionalisme publik. Yang kedua, kompetensi etis. Kompetensi ini meliputi manajemen nilai, pengembangan moral dan pengenalan moral, moralitas pribadi dan moralitas publik, etika organisasi, dan kemampuan untuk melakukan evaluasi diri. Yang ketiga, kompetensi leadership. Penilaian dan penetapan tujuan, keterampilan manajemen, hands soft skill, gaya manajemen, dan keterampilan negosiasi. Kompetensi ini diperlukan dalam mengelola aktivitas pelayanan publik sehingga hasilnya yang maksimal semakin dirasakan. Menurut John McSkey, kepemimpinan publik perlu dilandasi dengan kesadaran pribadi akan fungsinya untuk melayani masyarakat. Kesadaran inilah yang akan membuat pemimpin mampu memberikan pelayanan maksimal. Dua, penerapan. A. 3 sifat publisitas akuntan. Sebagai bagian dari pelayanan publik, esensi publik yang diuraikan di depan berlaku juga bagi profesi akuntansi. Dengan kata lain, kekhasan, prinsip-prinsip serta kompetensi pelayanan publik dimiliki oleh akuntan. Hal ini diakomodir dalam Kode Etik Institut Akuntansi Indonesia. Dalam melayani masyarakat, akuntan menjalankan 3 sifat pelayanan utama. 1. Berkelanjutan. Sesuai dengan sifat inheren gelar akuntan, pelayanan akuntan tidak mengenal waktu. Artinya akuntan memberikan pelayanan secara terus-menerus selama gelar itu melekat dalam dirinya. 2. Bersifat universal. Pelayanan akuntan tidak ditujukan kepada kelompok tertentu, melainkan bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, akuntan hadir untuk memenuhi masyarakat. 3. Netralitas. Relasi akuntan dengan klien bersifat impersonal. Posisi akuntan adalah mediator antara kepentingan umum dengan klien atau audit. B. 2. Situasi pelayanan akuntan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada situasi yang perlu diperhatikan oleh akuntan. 1. Situasi normal.
Dalam situasi ini, tanggung jawab setiap akuntan adalah melayani kepentingan umum. Akuntan berhubungan dengan berbagai pihak, yakni klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja pegawai, investor, dunia bisnis, dan keuangan, serta pihak lainnya. Demi memajukan masyarakat, akuntan berpartisipasi dalam beberapa hal berikut. 1. Membantu memelihara integritas dan efisien laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal atau auditor independen. 2. Memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi atau eksekutif keuangan. 3. Memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kepada pihak luar atau auditor internal. 4. Membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari sistem pajak atau ahli pajak dan mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik atau konsultan manajemen. 2. Situasi khusus di mana para akuntan mendapat tekanan dan benturan berbagai kepentingan. Dalam situasi sulit seperti ini, akuntan dituntut untuk memiliki integritas dengan keyakinan bahwa apabila memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasanya terlayani dengan sebaik-baiknya. Konfidensialitas. 1. Hakikat konfidensialitas. A. Arti konfidensialitas. Konfidensialitas berasal dari bahasa Latin, yakni con, yang artinya dengan, dan fidere, artinya kepercayaan. Dari kedua kata ini, konfidensialitas secara harfiah adalah dengan kepercayaan. Secara bebas dapat diartikan bahwa konfidensialitas menyatakan sebuah relasi yang berdasarkan kepercayaan di mana seseorang memberikan informasi yang sifatnya rahasia kepada orang lain yang dia percayai. Konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dalam menjalankan profesi. B. Konfidensialitas dan privasi. Konfidensialitas seiring dikaitkan dengan privasi. Konfidensialitas lebih berhubungan dengan informasi yang dikumpulkan dan bagaimana hal itu dilindungi. Confidentiality berarti pihak-pihak yang mendapatkan informasi harus mendapatkan informasi dengan cara yang baik dan benar serta dengan izin yang mempunyai atau dengan seizin yang mempunyai. Sesudah mendapatkan informasi, ia berkewajiban untuk menjaga informasi agar tidak bocor. Di lain sisi, privacy memuat konfidensialitas. Artinya, ada kesamaan privasi dengan konfidensialitas. Privasi berarti bahwa masing-masing individu mempunyai hak untuk mengontrol informasi mengenai dirinya yang bersifat personal dan sensitif sehingga hanya boleh dibuka kepada orang tertentu berdasarkan perjanjian. Rahasia itu tidak boleh dibocorkan kepada sembarangan orang, dan penggunaannya tidak boleh sembarangan. Disinilah kesamaan privasi dan konfidensialitas termuat. C. Latar munculnya konfidensial. Dalam profesi, konfidensialitas muncul dari kebutuhan pragmatis. Dalam bidang kedokteran hal ini sangat jelas, yakni membantu kesembuhan pasien untuk menyembuhkan pasien. Pelayanan kesehatan memerlukan banyak informasi mengenai pasien yang seringkali informasi itu bersifat rahasia dan sensitif. Namun, informasi itu sangat dibutuhkan dalam kerangka pengobatan agar pasien mau berterus terang. Harus ada garansi bahwa informasi yang diberikan pasien kepada pelayan kesehatan tidak akan dibuka kepada pihak lain. Di kemudian hari, konfidensialitas
memiliki berbagai profesi seperti psikolog, pengacara, dan para akuntan dalam masyarakat modern. 2. Penerapan 4 esensi konfidensialitas akuntan. Konfidensialitas merupakan bagian prinsip etika profesi akuntansi. Hal ini sangat jelas ditegaskan dalam IFAC. Dalam kode etik ini, ada 4 hal yang ditegaskan sebagai esensi konfidensialitas. A. Akuntan tidak boleh membuka keluar informasi organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan bisnis tanpa izin dan hak atau kewajiban untuk membukanya, yang khusus atau kalau tidak ada hak atau kewajiban untuk membukanya. B. Akuntan tidak boleh menggunakan informasi yang bersifat konfidensialitas sebagai hasil hubungan bisnis dan profesional demi kepentingan pribadi atau pihak ketiga. C. Akuntan harus menjaga rahasia bahkan dalam satu lingkungan sosial sekalipun, termasuk pada anggota keluarga atau kerabat bisnis. D. Akuntan juga harus melindungi informasi dengan menjaga dan mengontrol pihak-pihak manapun, termasuk stafnya untuk tidak membocorkan rahasia keluar. B. Alasan menjaga konfidensialitas. 1. Informasi yang diberikan oleh akuntan mempunyai peranan yang sangat krusial bagi kepentingan publik dan kepentingan internal perusahaan. Akuntan tidak boleh mempublikasikannya secara sembarangan dan bebas, apalagi untuk kepentingan tertentu di luar kepentingan publik. 2. Konfidensialitas akuntan sangat berkaitan dengan otonomi dan objektivitas. Dalam memberikan opininya, akuntan menempatkan diri sebagai orang yang bebas. Ia tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, kecuali suara batinnya sendiri. Artinya, keputusan yang dibuat oleh seorang akuntan bersumber dari diri sendiri. C. Arah konfidensialitas. Konfidensialitas akuntan memiliki 2 arah. 1. Ke dalam. Komitmen pribadi sangat diperlukan untuk menjaga konfidensialitas. Komitmen ini dinyatakan dengan tidak mau memanfaatkan informasi yang dimilikinya sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Dengan kata lain, informasi yang dimiliki oleh akuntan tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. 2. Keluar. Dalam arti ini, akuntan tidak boleh membocorkan informasi klien atau informasi penting yang dipegangnya kepada pihak tidak berkepentingan atau yang berkepentingan selama melakukan jasa profesional. Akuntan harus memegang teguh rahasia itu sesuai dengan sumpah profesinya. D. Momen dan batasan konfidensialitas. Kewajiban menjaga konfidensialitas bagi seorang akuntan tidak hanya berlaku pada saat menjalankan tugas, namun juga menjaga rahasia tidak bersifat temporal. Artinya, menjaga rahasia itu berlaku dalam masa kerja dan sesudahnya. Secara lain, dapat dikatakan, kewajiban akuntan untuk menjaga rahasia tidak saja pada saat melakukan audit, melainkan sesudahnya. Jadi, kewajiban menjaga konfidensialitas tidak mengenal batasan waktu atau atemporal dalam kondisi normal. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata atau yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.